Apa kabarnya? Masih tetap percaya Yesus? Masih tetap baca Alkitab? Jangan tinggalkan itu, jangan lupakan itu karena itu adalah sumber kekuatan buat hidup kita. Saudara, tadi kita nyanyikan ku terima sekarang kemenangan yang dari Tuhan. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Orang yang lebih daripada pemenang itu ekspresinya beda, Saudara. Saudara, kalau misalnya pernah juara satu di perlombaan apapun, perlombaan RT, RW, perlombaan apapun, saudara dinobatkan jadi juara satu, saudara akan cemberut atau sukacita? Sukacita ya. Cuman lomba biasa, misalnya lomba di RT misalnya, menangnya cuma dapat permen, menangnya cuma dapat buku misalnya, wah bergirangnya lompatnya luar biasa. Dan Alkitab bilang kita adalah lebih dari pemenang. Saya kasih contoh saudara, ada satu petinju legendaris yang sangat terkenal, sekarang sudah meninggal, nama petinju itu Muhammad Ali. Dia itu petinju yang luar biasa, menang beberapa kali kejuaraan dunia dan jarang banget kalah. Dan biasanya dia sering mengalahkan lawannya dengan kebanyakan KO atau bahkan TKO saudara. Tapi tahu nggak saudara, Muhammad Ali itu gaya tinjunya beda dari petinju yang lain. Dari petinju umumnya, dari petinju biasanya. Yang bikin dia beda itu apa? Gaya defense-nya saudara, gaya bertahannya. Petinju kalau dipukul lawannya dia akan naruh dua tangannya, benar ya? Di dadanya, di dekat wajahnya supaya apa? Supaya dia nggak kena pukulan. Tapi petinju ini beda saudara. Ketika dia diserang lawannya, dia sengaja taruh tangannya di bawah. Supaya dia terima pukulan. Petinju ini Muhammad Ali ini terkenal dengan endurance-nya, terkenal dengan daya tahannya, terkenal dengan kekuatan untuk terima pukulan saudara. Dan akhirnya dia dipukul lawannya berulang kali. Mukanya nggak bagus lagi. Mukanya kenapa? Babak belur. Dia dipukul, tapi itu ternyata strategi dia. Setelah lawannya kecapean, setelah lawannya letih karena mukulin dia, akhirnya dia mulai keluarkan pukulan-pukulan terbaik dia. Dan berulang kali lawannya jatuh, berulang kali lawannya KO. Dia menang gak saudara? Menang. Dia menang, selesai pertandingan, dia terima uang ratusan ribu dolar. Dia terima uang ratusan ribu dolar. Mukanya bonyok, mukanya babak belur. Dia terima uang. Dia menang gak? Menang. Dia menang, dia pulang, nyampe rumah, uang itu dia kasih siapa? Istrinya. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Benar? Terima uang, wajahnya gak bonyok-bonyok. Muhammad Ali pemenang, tapi istrinya lebih dari pemenang. Dan kejadian yang sama saya mau katakan Yesus juga alamin saudara. Dia babak belur, dia terima hinaan, dia bonyok. Supaya kita lebih dari pemenang. Jadi ekspresi lebih dari pemenang cuman senyum aja atau berbeda saudara? Ketika kita tahu kita itu lebih dari pemenang. Ketika kita tahu kita adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari dua murid Yesus. Bagaimana murid yang pertama dia dikasihi Tuhan. Dan murid yang kedua dia merasa sayang sama Tuhan. Ini sebuah perbedaan. Tapi saya percaya, saya berdoa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang sudah terima kasih dari Tuhan. Dan ketika kita sudah terima kasih itu, kita akan jadi orang-orang yang berbeda. Kita akan ngerasa, kita akan tahu bahwa saya ini lebih dari pemenang. Saya ini akan jadi orang-orang yang tahu diri saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Yuk kita mau belajar sama-sama, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 10 saudara. Dapat? 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya akan bacakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang, apa saudara? Mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang pertama kita mau belajar tentang murid Yesus adalah Yohanes. Yohanes itu adalah satu-satunya murid Yesus yang berani bilang, saya adalah murid yang dikasihi Tuhan. Benar gak?
Nggak ada murid yang lain, nggak ada 11 murid yang lain, nggak ada 10 murid yang lain yang berani bilang, yang berani nulis, saya ini dikasih Tuhan. Dari Yohanes juga kita belajar bagaimana dia begitu beraninya, bahkan berani tidur, berani duduk di pangkuan di sandaran Yesus. Kenapa saudara? Karena Yohanes sudah belajar tentang kasih. Kalau saudara baca tulisan-tulisan Yohanes, di kitab Yohanes, di 1 Yohanes, 2 Yohanes, kita belajar, kita tahu bagaimana dia mengerti arti dari kasih. Mengerti arti dari kasih. Yohanes itu kalau kita tahu, dia itu adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya, matinya itu karena tua. Murid-murid Yesus itu meninggalnya semua karena disiksa, karena teraniaya. Yang paling mengerikan itu kalau kita tahu, itu murid Yesus namanya Bartolomeus. Ada murid yang lain sisanya dengan disalib, terbalik, digoreng segala macam. Bartolomeus itu dikulitin kulitnya saudara. Dan saat dikulitin, setelah udah terkuliti semua kulitnya, dia dilempar ke pasir panas. Dan dia mati karena tersiksa. Dan Yohanes beda. Yohanes itu matinya karena usia tua. Dia mengakhiri akhir hidupnya di pulau namanya Pulau Patmos. Yohanes itu adalah orang murid Yesus yang satu-satunya hadir di Golgota. Dia lihat dan dia dampingin Yesus. Dan Yesus itu ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus titip pesan ke Yohanes untuk jagain ibunya. Kepada siapa? Yohanes. Kenapa Yohanes begitu berbeda saudara? Karena dia sudah mengerti arti kasih. Kita mungkin hari ini atau kita sering belajar tentang kasih itu dari tulisan-tulisan Paulus. Salah satunya 1 Korintus berapa? 13. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Tapi esensi dari kasih sebenarnya itu tadi. 1 Yohanes yang tadi kita baca 4 ayat 10. Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. 1 Korintus 13 buat saya itu buah-buah roh, buah-buah kasih. Tapi kasih yang sebenarnya itu yang ditulis Yohanes. Dia sudah kenal kasih. Saudara, ketika kita sudah tahu kasih, ketika kita sudah mengerti arti kasih, kita jadi orang-orang yang tahu diri, saudara. Kita jadi orang-orang yang tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Maka saya nggak akan pernah berani berbuat cemar, melukai hati Tuhan, membuat Tuhan menangis. Saudara, ketika kita datang, kita bertamu ke rumah orang, rumah itu sudah dipel, rumah itu bersih banget. Ketika kita datang, kita pakai sepatu, yang punya rumah akan bilang, pakai aja. Benar ya? Ada yang kadang gitu, pakai aja. Kita lihat rumahnya bersih banget, wangi. Karena kita tahu diri, kita akan apa? Lepas kasut kita. Kita akan lepas sepatu kita. Karena apa? Kita tahu diri. Betapa pentingnya ketika kita ngerti, sadar diri siapa kita. Perwira Kapernaum ketika anak buahnya, ketika orang kepercayaannya sakit, dia ketemu Yesus dan Yesus bilang, ayo saya ke sana. Dan perwira ini bilang gini, Tuhan katakanlah apa? Sepatah kata saja, karena aku tidak layak menerima engkau. Kalau kita baca kisahnya, perwira ini yang nanggung biaya rumah ibadah. Dia sudah banyak berbuat baik, dia sudah banyak berbuat yang luar biasa. Tapi karena dia tahu ada kasih yang besar, dia sadar diri, aku gak layak Tuhan untuk terima engkau di rumahku. Saudara, ketika kita sadar diri, maka kita akan jadi orang-orang yang gak akan berani berbuat yang mendukakan hati Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita adalah lebih dari pemenang, maka kita akan tahu betapa kasih Tuhan yang besar itu yang akan membuat kita luar biasa. Saudara, di kitab Ulangan 6 itu bilang gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Alkitab nulis itu saudara. Tapi di Matius 22 ada sesuatu yang berbeda. Ketika Yesus dicobai sama ahli Taurat orang Farisi, Yesus bilang gini saudara, di Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Kata kekuatan itu kayak diedit sama Tuhan, dirubah sama Tuhan dengan segenap akal budi. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, percayalah kita akan kepleset, kita akan jatuh. Kita bilang hari ini saya janji deh Tuhan, hari ini saya berusaha deh Tuhan, gak jatuh dalam dosa. Saya gak berbuat cemar, saya gak berbuat salah deh. Kita akan jatuh lagi gak saudara? Kita sehari, 2 hari terus berusaha jaga. Karena kita, dan akhirnya jatuh. Kenapa? Karena kita pakai apa? Kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan mau bilang, mari kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap hatimu. Minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Supaya kita enggak kepleset lagi. Supaya kita enggak jatuh lagi. Satu waktu anak muda yang kami gembalakan itu, dia itu curhat sama saya. Dia ngomong, dia curhat, dia bilang, kok mau cerita. Itu kurang lebih 8 bulanan yang lalu saudara. Dia itu pemain musik, dia itu worship leader, suaranya luar biasa. Dia itu juga atlet basket saudara. Jadi anak muda ini komplit lah, paket komplit. Selain pemusik dia juga olahragawan dan dia sangat berprestasi di sekolah, di kuliahnya. Jadi komplit. Dia ketemu dan ngobrol. Dia ngobrol, dia cerita bahwa dia itu punya kecenderungan yang salah. Dan dia berapa kali mau coba bebas, berapa kali mau coba lepas itu enggak bisa. Dia itu punya terikatan dengan perzinahan. Dia juga punya terikatan dengan video-video porno, saudara. Dia sampai cerita gini, waktu teman-teman pada latihan musik, saya duduk di pojokan kok. Saya duduk di pojokan ngapain? Saya nonton. Karena saya udah edik di situ, saya nggak bisa lepas. Gimana caranya? Dia bilang saya udah sehari coba lepas bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, hari keempat kepleset lagi. Dan akhirnya saya bilang gini, selama ini kamu pakai apa? Kekuatan sendiri. Coba saya bilang gini, coba ketika kamu buat salah kamu ngomong sama Tuhan. Tuhan saya mau buat dosa nih. Tuhan saya mau buat yang salah nih. Kamu jujur sama Tuhan. Saudara ketika kita sakit, ketika kita batuk, flu, pilek, dan sampai berminggu-minggu gak sembuh, akhirnya kita larinya kemana? Kemana? Ke dokter atau ke dukun? Ke dokter, bener ya? Dokter, terus dokternya bilang, Mas, Pak, Bu, Mbak, sakit apa? Gak mungkin kan kita batuk, pilek, terus kita bilang, iya dok saya sakit perut. Enggak. Kita akan jujur sakit kita, benar? Atau kita ke dokter kita akan bilang, dok saya janji saya gak akan batuk lagi, saya gak akan pilek lagi, saya janji deh dok. Gak bisa saudara. Ketika orang yang sakit datang ke dokter, ketika dokter tanya sakitnya apa, kita akan jawabnya dengan jujur. Kenapa? Karena di situ dokter akan tahu sakitnya dan cara nyembuhin kita dan obatnya seperti apa. Ketika kita datang ke Tuhan dengan bawa kejatuhan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kita sudah berulang kali pakai kekuatan kita. Jatuh lagi, nggak bisa lagi. Dan Tuhan mau apa? Belajar jujur. Tuhan ini saya, ini kecenderungan saya, ini dosa saya, ini kegagalan saya, ini kejatuhan saya. Saya cerita sama dia kayak gitu. Oh gitu ya? Iya, jujur aja. Ketika kamu buat dosa, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan aku mau buat ini, Tuhan aku mau nonton nih, Tuhan segala macam ngomong. Akhirnya singkat cerita saudara, kurang lebih setelah 8 bulan kami ngobrol, 2 bulan kemudian dia pindah karena orang tuanya pindah. Dia pindah ke daerah di Jawa Timur, akhirnya dia pindah. Kemudian saudara ajaibnya setelah dia pindah dia balik. Orang tuanya selesai tugas, sekitar 1,5 bulan yang lalu ketemu lagi. Dia melayani lagi. Dan dia datang sama saya dengan muka yang beda, saudara. Dengan muka yang beda, kenapa? Dia bilang, berhasil. Saya kaget, kenapa? Iya tiap saya mau buat salah, saya mau buat dosa, saya ngomong sama Tuhan. Saya memang jatuh, tapi saya terus ngomong. Saya terus bilang, Tuhan ini saya, bukan dengan kekuatan saya. Akhirnya dia bilang, tadinya buat dosa seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Sekarang sudah bebas, sudah lepas. Saudara ketika kita ngerasain kasih Tuhan,
ketika kita jujur sama Tuhan, saya percaya Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Saya percaya Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mengasihi. Dan Yohanes itu nemuin kasih itu, saudara. Yohanes nemuin kasih itu bahwa saya sudah dikasihi Tuhan. Saya sudah disayang Tuhan. Saya sudah dipeluk Tuhan. Itu yang mengubahkan. Saudara, saya percaya KKR besar ketika kita didoain tumpang tangan. Enggak banyak ngubahin hidup orang. Tetapi hubungan kita ngerti arti kasih Tuhan yang sesungguhnya. Itu yang mengubahkan kita. Maka belajarlah untuk kita ngerti ada pribadi yang sayang sama saya. Dunia mungkin boleh nyepelekan saya. Dunia mungkin boleh gak perhatikan saya. Dunia boleh mungkin ngebully saya. Tapi ada satu berita baik hari ini buat saudara. Ada Tuhan yang sayang sama saya. Dan itu lebih dari cukup. Amin. Kasih Tuhan itu yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Kebaikan Tuhan, sayangnya Tuhan sama kita. Sudah berulang kali kita jatuh. Dia tetap Tuhan yang sama. Yang bilang, aku mengasihi. Itu Yohanes, saudara. Dan yang kedua kita mau belajar dari satu tokoh namanya Petrus. Petrus ini apa, saudara? Dia merasa sayang sama Tuhan. Dia selalu ngomongin dirinya sendiri, ngomongin pelayanannya, ngomongin segala macam. Dia selalu yang paling reaktif sama Tuhan. Dia selalu nunjukin dirinya bahwa saya ini yang paling dekat sama Tuhan loh. Saya ini yang paling dekat sama Tuhan. Saya ini yang paling jago sama Tuhan. Salah satu contoh Petrus yang merasa dia dekat sama Tuhan adalah ketika Yesus didatangi tentara Romawi di Taman Getsemani. Reaktifnya Petrus dia ngapain? Dia ambil pedangnya, dia ngapain? Dia potong kuping tentara Romawi. Dia pengen nunjukin bahwa dia itu yang paling dekat sama Tuhan. Dia pengen nunjukin bahwa dia itu yang paling sayang sama Tuhan. Padahal saudara, tanpa nunjukin pun kita tahu Tuhan sudah apa? Sayang sama kita. Dia pengen nunjukin ke teman-temannya, tahu nggak saya paling dekat sama Tuhan. Tahu nggak saya itu paling setia sama Tuhan. Tahu nggak saya itu paling loyal sama Tuhan. Dalam rame-rame dia mau nunjukin. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dalam kesendiriannya. Ada satu mama datang, ada satu ibu-ibu datang. The power of mama datang. Kamu di antara mereka ya? Kayaknya kamu barengan sama dia tuh yang ditangkap. Dan Petrus akhirnya bilang apa? Saya nggak kenal. Ketika bareng-bareng teman-temannya, dia ngerasa yang paling jago, dia ngerasa yang paling dekat sama Tuhan. Kalau bahasa sekarang itu kayak mabuk agama. Tapi ada ibu-ibu yang datang. Dalam kesendiriannya, nggak rame-rame. Ada satu ibu-ibu datang, kamu kenal ya? Kamu di antara mereka ya? Dan reaksi Petrus bilang apa? Iya, saya kenal dia. Itu Yesus. Emang siapa? Emang kenapa? Begitu nggak saudara reaksinya? Enggak, saya tidak kenal. Dengan rasa takut, dia akhirnya apa? Menyangkal. Bahkan ketiga kalinya kalau kita baca, dia akhirnya mengutuki Yesus. Kalau saudara pernah nonton film Passion of the Christ, akhirnya mata Yesus dengan mata Petrus berpandang-pandangan. Karena mereka nggak jauh. Ketika ayam itu berkokok. Dan saya percaya ketika mata Yesus liatin Petrus, bukan mata yang berkata gini, awas ya, saya bangkit dari antara orang mati, saya akan ketemu kamu. Saya akan cari kamu dimanapun juga kamu berada. Gitu nggak saudara? Enggak. Mata yang penuh kasih. Itu yang melihat Petrus. Saya percaya juga Yudas yang menjual Yesus. Kalau kita mau tanya, Yesus tetap mengasihi Yudas enggak? Yesus tetap sayang Yudas enggak walaupun Yesus sudah dijual? Tetap saudara. Dan saya berdoa Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh kasih itu yang mengasihi saudara dan saya. Maka ketika kita tahu ada kasih yang sudah Tuhan limpahkan, kita punya the power of tahu diri. Amin. Kita jadi orang-orang yang tahu diri. Ketika kita buat salah aja kita bilang, Tuhan Engkau udah begitu baik. Kau udah nyelamatin aku, Engkau udah bawa keluargaku. Kau udah buat keluargaku diberkati. Maka aku gak akan mau untuk mendukakan hati Tuhan. Dan Petrus lihat bagaimana kasih Yesus. Kita tahu akhirnya dia berusaha menghindar. Kita tahu kisahnya waktu
kubur Yesus kosong, harusnya Petrus kita lihat sangat reaktif. Dia harusnya yang datang duluan, ternyata para perempuan-perempuan yang datang duluan. Dia berusaha berulang kali menghindar untuk mau ketemu Yesus. Tapi kejadian yang luar biasa terjadi di Yohanes 21. Ketika Petrus kita lihat akhirnya jadi Petrus yang berbeda, saudara. Padahal jaraknya dekat dengan perahu, murid Yesus yang namanya Yohanes bilang, itu Yesus, itu guru. Apa yang Petrus lakukan? Dia berenang, benar nggak? Untuk ngapain? Nyamperin Yesus. Padahal nggak perlu berenang pun nyampe nggak? Nyampe. Tapi kalau saudara nanti baca, Petrus kayak salah tingkah, saudara. Dia berenang, tapi akhirnya di ayat setelah itu dia naik lagi ke perahu untuk ngambilin ikan. Kan kayak salah tingkah gitu. Berenang, pengen nyamperin, udah mau deket, dia naik lagi perahu. Karena dia tahu, sesalah apapun Petrus, ada Tuhan yang tetap mengasihi. Apakah ketika Yesus siapin ikan bakar semua pakai bumbu dabu-dabu, pakai kecap segala macem, ya. Terus murid-murid lain, ayo kumpul, kata Yesus, makan. Dan Petrus, kamu di sana. Ayo, ketemu saya hari ini. Apakah Petrus hari itu begitu lihat Yesus langsung dijitakin? Enggak, saudara. Tapi yang Yesus tanya sama Petrus apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan yang sama hari ini sedang Tuhan ajukan kepada saudara dan saya. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Jawab dong. Engkau mengasihi Tuhan? Amin. Maka pesan Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Jadilah orang-orang yang membagikan kasih itu kepada banyak orang. Jadikan orang-orang yang kita jadi pembawa kebenaran, bukan pembawa penghakiman. Amin. Karena Tuhan yang sama enggak menghakimi Petrus. Tuhan yang sama enggak sebutin nama Yudas. Waktu dia tunjukin wajahnya lagi setelah mati di atas kayu salib. Ada enggak tulisan di Alkitab bilang, dan Yesus bilang, memang itu Yudas, saya salah mendidiknya. Ada enggak? Enggak. Dan Yesus cuma keluarin kata apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, stop, kasih lihat orang banyak. Tahu nggak? Saya ini pelayanan. Saya ini sudah malang melintang di dunia persilatan pergerejaan. Misalnya. Ketika kita lihat ada keluarga kita yang belum diselamatkan, kita paksa-paksa kita share, ayo ke gereja kamu. Kalau enggak kamu akan masuk neraka, kena api neraka. Kamu harus seperti saya, pelayanan. Kira-kira orang seperti, kalau kita ngadepin orang seperti itu, orang itu akan bertobat nggak? Lihat kita kayak gitu. Bertobat nggak? Nggak. Satu waktu kita ada satu anak muda tempat kita. Kita itu setiap sebulan 2 kali kita itu sering ada yang sharing, saudara. Sharingnya itu di kafe, sharing santai, ngobrolin firman. Akhirnya ada satu ketua pemuda kita di gereja kita itu ajak satu orang anak. Dan anaknya ini luar biasa, saudara. Kenapa? Dia itu pemakai, dia itu pengedar, dia itu luar biasa lah. Badannya, tangan, kaki, tatoan semua. Hanya wajahnya aja nggak ditato. Dia ketemu, dia datang ke situ karena diajak. Akhirnya dia ngomong gini, ya itu Pak Pendeta ya, itu pendeta ya. Dia langsung ngomong gitu. Dia seperti merasa terhakimi. Terus akhirnya saya bilang sama yang lain, udah mulai karena dia datang, mulai hari ini kita nggak bahas firman, kita ngobrol. Akhirnya apa saudara, kita cuma ngobrolin film yang sekarang tampil di bioskop, ngobrolin bola karena ternyata dia suka bola, ngobrol. Sampai dia ketawa, sampai dia merasa dia diterima di situ. Dia merasa disambut di situ. Dia merasa komunitas yang dia datangi menjadi komunitas itu seperti rumah kedua buat dia. Dan apa yang terjadi saudara, kurang lebih 2 bulan setelah kita ngobrol bareng, ngumpul bareng. Dia bilang gini, Kak, saya mau dong melayani Tuhan.
Saya mau dong dibaptis. Saya mau dong didoain. Gimana saya bisa lepas dari edik saya, kecanduan saya. Dan hari ini saudara apa? Hari ini jadi pemain drum di tempat kita. Dia melayani Tuhan luar biasa. Dia tinggalin semua. Dan saya percaya, saya berdoa buat saudara, kasih Tuhan yang besar itu sedang Tuhan tunjukkan buat hidup saudara dan hidup keluarga saudara. Amin. Mari mulai dekati keluarga kita, bukan menghakimi. Karena kita udah biasa ya menghakimi. Tapi mulai hari ini, mari kita jadi pembawa-pembawa kebenaran. Komsel misalnya, pertemuan komsel jam 8 malam. 1,5 jam ngomongin firman. Ada banyak yang ngantuk di komsel. Aduh ngantuk. 9:30 selesai komsel. 9:30 beberapa ada yang mau buru-buru udah pulang. Masih banyak di depan pagar. Tiba-tiba satu orang, pendetanya udah pulang, tiba-tiba satu orang ngomong depan pagar. Tahu nggak? Si ini kemarin begini. Akhirnya apa saudara? Yang tadinya ngantuk jadi terang lagi. Masa sih? Komselnya berlanjut dari di dalam rumah jadi komsel di depan pagar. Kenapa? Karena kita suka ngakimin. Benar nggak? Kita suka. Wah tahu nggak dia begini? Wah pemimpin kita begini. Yang tadi Kak Yanta sampaikan, nanduk terus. Saudara, mari ketika murid Yesus berselisih, siapa yang paling disayang, siapa yang paling dekat sama Tuhan. Dan Yesus bilang gini, stop, itu bukan urusanmu. Bagianmu adalah ikut aku. Amin. Mulai hari ini mari, lakukanlah bagian kita. Bagian kita apa? Membawa kebenaran. Kita jadi duta-duta pembawa kebenaran. Jangan duta-duta pembawa penghakiman, saudara. Karena manusia itu akan lebih enak menghakimi, benar? Benar nggak? Kita lihat samping, wah kok dia gemukan ya? Kita lihat kok dia kurusan, apa stres sama istrinya, sama suaminya. Lebih gampang apa saudara? Menghakimi. Mungkin kita lihat cara pandang kita, marilah rubah cara pandang kita dengan cara pandang yang berbeda. Oh dia kurusan kenapa ya? Datangin, ada apa? Ada yang perlu didoakan. Gimana hari ini? Amin saudara? Memang itu enggak mudah. Tapi saya mau bilang gini, kita sudah dapat kasih Tuhan saudara. Tuhan adalah bukan Tuhan, Yesus adalah bukan Yesus yang menghakimi. Benar? Dia enggak menghakimi Petrus. Dia yang sama juga enggak menghakimi saudara. Dia pribadi yang sama yang enggak menghakimi. Kamu kan dari ini, kamu kan orang yang jatuh dalam dosa terus menerus. Kamu enggak layak untuk pelayanan. Enggak. Dia tetap berkata, kamu layak. 1 Yohanes 4 yang tadi kita baca ada satu kalimat terakhir bilang dosa-dosa kita. Kalau di bahasa aslinya bilang dosamu masa lalu, dosamu hari ini, dan dosamu yang akan datang. Dia Tuhan yang menanggungi. Karena kita ngerti itu, kita akhirnya jadi nggak berani buat salah. Saudara. Keselamatan bukan sesuatu yang dipermainkan. Wah saya udah selamat, udahlah saya boleh berbuat dosa. Udahlah saya boleh jatuh dalam dosa berkali-kali. Ntar saya bertobat, nanti saya datang aja sama Tuhan, nanti Tuhan ngampunin saya. Saudara kita bilang, Tuhan tidak suka dipermainkan. Bagian kita adalah saya mau kasih tahu saudara, sekali lagi kita udah terima nih kasih Tuhan. Kita sudah terima kebaikan Tuhan. Kita sudah terima cintanya Tuhan. Maka biarlah kita jadi orang-orang yang tahu diri. Bagaimana kita memakai kebaikan Tuhan. Memakai cintanya Tuhan. Memakai kasihnya Tuhan. Orang kalau cinta sama Tuhan, dia akan rela lakukan apapun. Dia nggak akan rela membuat Tuhan kecewa. Saudara kalau saudara yang pernah pacaran, pernah? Enggak ya? Enggak ya, kudus-kudus ya semuanya. Kalau baru pertama kali pacaran misalnya, atau jalin hubungan, kita akan lakukan apapun rela, benar nggak? Lautan ku seberangi, gunung ku daki, lembah ku jalani, semuanya. Ya demi kamu misalnya. Enggak pengen buat dikecewa.
pengen selalu ngasih yang terbaik. Dan saya berdoa, mari karena kita sayang sama Tuhan, karena kita disayang sama Tuhan, mari biarlah hidup kita mau lakukan yang terbaik. Bukan karena sebuah kewajiban, saudara. Saudara WL, saudara main musik, saudara melayani Tuhan. Jangan jadikan itu sebuah kewajiban. Wah, saya main musik karena saya ditugasin, karena saya dijadwalin. Tapi biarlah ketika kita melayanilah dengan cinta. Melayani sungguh-sungguh ketika dilihat orang ada di panggung. Enggak. Layani Tuhan ketika orang lain mungkin enggak lihat. Jadi pendua syafaat, jadi aser. Itu mungkin buat manusia itu adalah pelayanan yang kecil, pelayanan sepele. Tapi ketika saudara lakukan dengan cinta, saudara akan lihat dampak yang besar. Amin. Ada satu perempuan yang luar biasa. Perempuan ini namanya Mother Teresa, saudara. Tahu ya? Pernah dengar? Dia itu melayani di satu desa kecil di India. Di dekat Kalkuta, India. Dia enggak melayani kemana-mana, saudara. Dia melayani di situ. Dia dedikasikan hatinya, hidupnya di situ. Tapi dia berkata gini, saya melayani kecil, tempat yang kecil. Tapi saya melayani dengan kasih yang besar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia meninggal, ratusan pemimpin dunia datang. Dan ketika petinya lewat, pemimpin dunia itu pada bungkukin badannya. Menaruh hormat. Bukan karena pelayanan yang besar, tapi karena kasih yang besar. Pelayanan kadang-kala dilihat dari gedung yang besar, orang yang banyak. Tapi yang dilihat Tuhan adalah apa? Ketika kita melayani dengan kasih yang besar. Lakukan apapun, saudara yang jadi ibu rumah tangga, masak dengan kasih yang besar. Melayani di jalan-jalan dengan kasih yang besar. Bekerja di sekuler dengan kasih yang besar. Lakukan apapun seperti untuk Tuhan. Amin. Maka kita akan lihat kasih itu akan kita impartasikan kepada banyak orang. Maka kita akan lihat orang-orang yang kita temui akan ngeliat Tuhan lewat hidup kita. Bukan karena paksaan kita harus maksa dia ke gereja. Kamu ke gereja, kalau kamu masuk neraka loh. Enggak. Tapi dengan cara hidup kita, orang akan lihat. Kenalin saya dong dengan Tuhan. Kenalin saya dong dengan jalan keselamatan itu. Kenapa saudara? Karena orang lihat kasih itu dalam hidup kita. Kenapa mereka bisa lihat kasih itu? Karena kita sudah terima cinta yang besar itu dari Tuhan. Amin.